Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita tidak mampu menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat sehat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat waktu, yang mana kedua nikmat ini banyak manusia tertipu oleh kedua nikmat ini, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu oleh kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka dengan melakukan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kita sehat, di waktu kita memiliki waktu yang luang, maka itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambahkannya. Begitupun sebaliknya, apabila kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya maka ketahuilah bahwasannya adab Allah itu sangatlah pedih. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga salat dan salam ini bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan kitab Hilyah Thalibil Ilm yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, dan kita masih dalam bab yang pertama, yaitu adabut talib fi nafsihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang telah lalu kita telah membahas di antara salah satu perhiasan yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu yang pertama adalah al-ilmu ibadah, yaitu pemahaman kita bahwasanya ilmu ini adalah ibadah, ya. Karena ibadah itu tidak hanya mencakup salat, zakat, puasa, haji, ya, namun ibadah itu cakupannya yang sangatlah luas, yang sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, ibadah adalah setiap perkara yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka inilah yang disebut dengan ibadah. Maka menuntut ilmu adalah suatu ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hambanya untuk berilmu. Untuk berilmu. Maka setiap perkara yang Allah anjurkan, maka tentulah perkara tersebut dicintai, diridhoi, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, ya, memberikan atau mengabarkan kepada kita fadilah, keutamaan-keutamaan orang-orang yang diberikan ilmu. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat."
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Ya, Nabi SAW juga ya mengabarkan kepada kita tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh atau meniti suatu jalan dalam rangka apa? Meraih ilmu, ya maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka dengan hal ini kita mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah ibadah tanpa diragukan lagi. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah, maka ibadah tersebut tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus terpenuhi padanya syarat diterimanya suatu ibadah. Ya. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala mengatakan di antara syarat tersebut adalah yang pertama ikhlasun niyah lillah, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah, ikhlas semata-mata dalam rangka untuk menjalankan agama. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, baik itu melakukan salat, ya melakukan haji, zakat, puasa, menuntut ilmu, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk ikhlas melakukan ibadah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Ya, jadi tidak hanya sebatas kita melakukan ibadah itu sendiri, namun Allah Subhanahu wa taala juga menuntut kita untuk ikhlas melakukan ibadah tersebut. Ya. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan yang telah lalu, bahwa seseorang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu itu ada beberapa macam niat. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh." Ya, ilmu itu tidak ada tandingannya bagi orang yang memiliki niat yang tulus. Qalu wa kaifa dzalik? Ya, murid-muridnya bertanya, bagaimana seseorang itu dikatakan memiliki niat yang tulus, niat yang benar? Ya, beliau mengatakan, "Ayyanu yaraf al-jahli an nafsihi wa an ghairihi." Hendaknya ia niatkan dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada dalam dirinya dan dalam diri orang lain. Ya, kita tidak memungkiri bahwa semua dari kita terlahir di muka bumi ini tidak ada yang langsung lahir dalam keadaan alim menjadi Syekhul Islam. Ya, tidak ada. Ya, kita semua dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, ya, dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu apapun. Ya, maka dengan hal ini kita memperhatikan bahwa kita ini dalam keadaan jahil, ya, kita terlahir dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu apapun, maka hendaknya kita menuntut ilmu agama dalam rangka mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kemudian kita niatkan dalam rangka, ya, mengangkat kebodohan dalam diri orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kita niatkan, ya, dalam rangka mengamalkan ilmu yang telah kita raih. Maka inilah, ya, apabila seseorang memiliki, ya, tiga hal ini, maka dia bisa dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu. Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, "Fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyyah, intaqala min afdhalit ta'at ila ahattil mukhalafat." Namun apabila seorang penuntut ilmu tidak memperhatikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, maka yang awalnya menuntut ilmu ini adalah suatu perkara yang mulia, suatu perkara yang utama, ya, maka bisa berubah menjadi bumerang bagi kita. Bisa berubah menjadi bumerang bagi kita apabila kita tidak mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlu riya. Tidak ada sesuatu, ya, yang dapat menghancurkan niat kita dalam menuntut ilmu semisal riya dan sum'ah, yaitu ingin dilihat dan ingin didengar. Ya, maka hal tersebut yang awalnya, ya, menuntut ilmu adalah suatu perkara yang mulia, bisa menjadi perkara yang bumerang bagi diri kita apabila kita salah niat. Baik itu kita niatkan karena dunia, kita menuntut ilmu itu karena dunia, ya, maka di situ ada ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW bersabda yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah,
la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya dia menuntut ilmu ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya, tidaklah ia menuntut ilmu itu melainkan hanya menginginkan bagian dari dunia, maka apa yang akan ia dapatkan? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Ya, maka ini adalah salah satu ancaman bagi kita yang apabila kita tidak memperhatikan niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, maka syarat diterima suatu ibadah yang pertama adalah mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua yang dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah yaitu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kedua hal ini yaitu syarat diterima suatu ibadah yaitu ikhlas dan mutaba'ah ini bagaikan dua sayap seekor burung. Ya, karena seekor burung itu tidak mungkin bisa terbang dengan satu sayap saja. Ya, tidak mungkin seekor burung itu bisa terbang dengan satu sayap saja. Sama halnya dengan ibadah. Ibadah itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di antara dua syarat tadi tidak ada. Ya, baik itu ikhlas maupun al-mutaba'ah. Misalkan ada seseorang yang ingin melaksanakan sholat subuh, misalkan ia melakukan ibadah sholat subuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan sholat subuh itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun ia mengerjakan sholat subuh itu 4 rakaat misalkan, ya, ia melakukan sholat subuh itu 4 rakaat, apakah diterima ibadahnya? La, ya, ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak cukup hanya dengan mengikhlaskan niat dalam ibadah tertentu. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebaliknya. Ya, ia melakukan sholat subuh tersebut 2 rakaat. Ia melakukan sholat subuh tersebut 2 rakaat. Namun ia melakukan sholat subuh tadi itu dikarenakan apa? Ingin dilihat, ya, kemudian ingin dipuji dan lain sebagainya. Maka apakah ibadah tersebut diterima? Tidak juga. Ya, karena tidak ada keikhlasan dalam melakukan ibadah tersebut. Oleh karenanya, ya, harus ada 2 syarat diterima suatu ibadah, ya, ketika kita ingin melakukan suatu amalan atau ibadah yang lainnya. Ini adalah perhiasan yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu pemahaman kita bahwa ilmu ini adalah ibadah. Kemudian, ya, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala menyebutkan perhiasan yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kun ala jadatis salafis salih. Kun ala jadatis salafis salih. Ya. Yang kedua, perhiasan yang kedua yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu adalah jadilah pengikut para salafus salih yang sejati. Ya, beliau mengatakan kun salafiyan alal jaddah tariqus salafis salih minas sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwabid din min at-tauhid wal ibadat wa nahwiha. Ya. Di sini beliau mengatakan bahwa perhiasan yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu yang kedua adalah mengikuti jalannya para salafus salih. Mengikuti jalannya para salafus salih. Di sini ada kata as-salaf, yaitu dari kata salafa yang artinya adalah madhu, yang terdahulu, ya. Kemudian ada as-salih, yaitu orang yang baik dia melakukan segala ketaatan-ketaatan, maka itu disebut dengan as-salih, orang yang saleh. Maka as-salafus salih adalah pendahulu kita yang saleh, pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian apa yang harus kita ikuti dari mereka? Ya, di sini beliau mengatakan, ya, fi jami'i abwabiddin, yaitu kita mengikuti mereka dari segala bidang agama. Ya, kita mengikuti mereka dari segala bidang agama, baik itu dari sisi i'tiqad, akidah, ya, kemudian ibadah, amalan, muamalah, akhlak, ya, maka hendaknya seorang penuntut ilmu menghiasi diri ini, ya, dengan mengikuti mereka dari segala bidang agama. Ya. Kemudian mengapa kita harus mengikuti para salafus saleh dalam beragama? Ya, karena mereka lah yang mendapatkan legalitas dari Allah dan Rasulnya.
ya, karena mereka lah yaitu para salafus saleh yang mendapatkan legalitas dari Allah dan Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Ya. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah legalitas dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, ya, para salafus saleh. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang ada di zamanku, yaitu para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Oleh karena inilah mengapa kita harus mengikuti mereka, ya, dalam beragama, karena mereka lah yang mendapatkan legalitas dari Allah dan Rasulnya, baik itu dari segala aspek i'tiqad, yaitu akidah, muamalah, ya, ibadah, amalan, kemudian akhlak, ya, dan ini yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Karena mungkin sebagian dari kita, ya, mengakui sebagai salafi atau pengikut para salafus saleh, namun dari sisi akidah mereka benar mengikuti akidahnya para salaf, namun dari sisi akhlak, dari sisi muamalah kepada manusia, maka mereka jauh dari akhlaknya para salaf. Maka ini diantara salah satu kekeliruan, ya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjadi pengikutnya para salafus saleh yang sejati. Maknanya adalah mengikuti segala bidang agama, yang mengikuti mereka dari segala aspek agama, baik itu dari sisi akidah, akhlak, ya, muamalah kepada manusia. Maka kita harus mengikuti mereka. Tidak hanya sebatas kita mengikuti mereka dari sisi akidah, ibadah, namun dari sisi akhlak juga kita harus mengikuti mereka. Ya, kita harus juga mengikuti mereka. Kemudian Syekh rahimallahu taala melanjutkan, wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka inilah yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ya, apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Kenapa mereka dinamakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Li'annahum yatamassakuna bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wajtama'u alaihi. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkumpul di atas kebenaran. Ya. Mengapa mereka dinamakan ahlus sunnah wal jamaah? Karena mereka lah orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, dan mereka berkumpul di atas kebenaran, ya. Jadi itulah mengapa dinamakan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Kemudian beliau mengatakan wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mereka pun sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ahlus sunnah naqawatul muslimin. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang terpilih dari kalangan kaum muslimin, wahum khairun nasi linnas, dan mereka adalah orang yang paling terbaik demi kemaslahatan manusia. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, ya, bahwa orang yang hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat berbagai macam perselisihan demi perselisihan, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, di dalam sabdanya, sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar ila wahidah. Umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya dari itu, ya, semua